Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, tanggal 3 Agustus 2020, akan dilaksanakan seminar proposal skripsi dengan judul Analisis Penerapan Manajemen Waktu Proyek Konstruksi Studi Kasus Transmart Cilegon. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin dari jurusan Teknik Sipil. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Muhammad Oka Mahendra, SST, MT. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, landasan teori, meliputi manajemen konstruksi, proyek manajemen institut tahun 1996, dan aspek-aspek manajemen waktu. Yang ketiga, metodologi penelitian, meliputi data, populasi, sampel, jenis dan desain penelitian, dan analisis data. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Pada saat ini, proyek konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Meningkatnya pertumbuhan pada sektor proyek konstruksi di Indonesia, mulai dari konstruksi gedung, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Dengan perkembangan infrastruktur saat ini, banyak perusahaan yang bekerja sama dalam hal membangun, memperluas, serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan proyek yang dijalankan. Sebagai mitra dan pilar dalam pembangunan infrastruktur, jasa konstruksi yang berdaya saing sangat penting perannya, karena peluang bisnis konstruksi di Indonesia sangat terbuka. Untuk mengelola dan menjalankan sebuah proyek konstruksi memiliki tingkat kesulitan. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin panjang durasi waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek konstruksi. Dari uraian latar belakang yang saya paparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan manajemen waktu pada proyek konstruksi Transmart Cilegon, dan bagaimana penerapan manajemen waktu pada proyek konstruksi Transmart Cilegon. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan manajemen waktu pada proyek konstruksi Transmart Cilegon, dan mengetahui penerapan manajemen waktu pada proyek konstruksi Transmart Cilegon. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini untuk menambah pengetahuan dan ilmu bagi peneliti untuk menganalisa sehingga dapat menjadi bekal untuk terjun dalam dunia kerja. Sedangkan manfaat praktis sebagai masukan dan gambaran pada perusahaan yang bekerja sama pada proyek konstruksi ini dalam mengetahui konsep yang baik tentang bagaimana penerapan manajemen waktu proyek konstruksi, supaya proyek bisa selesai tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya bagian kedua yaitu landasan teori. Menurut Ervianto tahun 2005, manajemen konstruksi adalah bagaimana agar sumber daya yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan menjadi manpower, material, mesin, money, dan metode. Proyek menurut PT Pembangunan Perumahan adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk menjadikan atau mewujudkan sasaran-sasaran proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian berakhir. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan di mana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Sedangkan menurut Project Management Institute tahun 1996, manajemen proyek mencakup 9 bidang ilmu. Adapun ke-9 ilmu yang dimaksud antara lain manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan manajemen integrasi. Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah bagian manajemen waktu. Aspek-aspek manajemen waktu menurut Clough and Sears tahun 1991, yaitu untuk menentukan penjadwalan proyek, mengukur dan membuat laporan,
dari kemajuan proyek sebenarnya di lapangan, menentukan akibat yang ditimbulkan oleh perbandingan jadwal dengan kemajuan di lapangan pada akhir penyelesaian proyek, merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat tersebut, yang terakhir memperbaharui kembali penjadwalan proyek. Dan di sini ada siklus manajemen waktu, mulai dari menyusun jadwal, mengukur dan membuat laporan kemajuan, membandingkan kemajuan di lapangan dengan rencana, menentukan akibat yang ditimbulkan pada saat penyelesaian, merencanakan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan, dan memperbaharui jadwal. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer melakukan studi observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dan sekunder data laporan instansi proyek seperti RAB, kurva S, dan gambar atau BSTEC. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bekerja sama dalam proyek konstruksi Transmart Cilegon. Sampel dari perusahaan yang bekerja sama yaitu PT Berantas Abipraya, PT Trans Retail Indonesia, dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Selanjutnya ada analisis data. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya data dianalisis dan diolah menggunakan metode crashing untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek setelah menganalisa alternatif-alternatif yang ada, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan waktu kerja dengan biaya terendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.